Nah, bagaimana dengan wanita? Wanita dalam pandangan ulama secara keseluruhan, ijma' ulama, nah, wanita tidak diwajibkan dan tidak ditegaskan pelaksanaan salat berjamaah atas wanita sebagaimana dibebankan kepada laki-laki. Itu ijma' itu. Jadi bapak-bapak harus memahami ini. Kalau azan berkumandang, dah ibu dan disuruh ada ke masjid, awak dan berangkai. Kadang-kadang kan hendak pak kau ada sekerai Jawa Timur rumah azan tu apa dalam masjid lain. Nah ini sinan duduk aja lain. Karena yang diilzam, yang diharuskan atau yang dituntut dalam bentuk sunnah muakkadah tadi adalah laki-laki. Sedangkan wanita, ijma' ulama, tidak ada tuntutan seperti itu atas mereka. Namun menurut jumhurul ulama, wanita disyariatkan walaupun nanti hukumnya tidak seperti laki-laki. Tapi adakah syariat berjamaah untuk wanita? Iya, ada. Jadi jangan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Nah itu berlebihan itu. Kalau tidak boleh, tentu faktanya di zaman Nabi wanita tidak hadir berjamaah, tetapi wanita hadir. Dan bahkan Nabi SAW mengingatkan aulia al-umur, para penanggung jawab, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap wanita, suami atas istrinya, kan begitu, bapak terhadap anak perempuannya, para walinya, dilarang oleh Nabi untuk melarang. Dilarang untuk melarang wanita hadir ke masjid. Nah, jadi Nabi SAW melarang para wali untuk melarang. Jadi larangan untuk melarang. Artinya apa? Jangan ada pelarangan dari bapak, dari suami, ya, dari kakak terhadap adik. Jangan sampai ada pelarangan wanita untuk datang ke rumah Allah. Kecuali nanti kalau ada kondisi-kondisi yang sifatnya berbahaya untuk mereka atau menimbulkan fitnah. Kalau tidak, hak wanita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anehnya sekarang adalah dapat kaji tentang salat, wanita tidak perlu di masjid. Nah, dia cenderung berat hatinya istrinya untuk datang ke masjid, padahal itu hanya salat berjamaah. Tapi istrinya minta izin ke pasar, pailah. Kalau lupa ke pasar, alunnya ke pasar lain. Itu tidak istiqamah, tidak lurus di dalam bersikap. Baik masjid dalam hati, baik pasar. Jadi di dalam mengambil suatu sikap dan hukum itu harus betul-betul dipertimbangkan, ya, dengan matang. Wanita hadir di pasar saja tidak suatu perkara yang haram. Nah, mengapa ada sebagian kita, terlepas nanti dalam pandangan fikih kita tidak meletakkan itu sebagai suatu tuntutan bagi wanita, wanita berada di pasar kan tidak haram. Karena di zaman Nabi wanita ke pasar juga.
Itu makanya ketika saya ditanya apakah betul walimah sunnah itu adalah kalau dipisah laki-laki dan perempuan, saya katakan tidak ada walimah sunnah seperti itu. Karena keberadaan wanita di tengah orang banyak itu tidak otomatis dikatakan ikhtilat. Itu tidak bercampur baur namanya. Lagi dia hadir dengan suaminya, dengan mahramnya. Ya kan tercalik ada orang. Ya masalahnya kalau lain tercalik. Dan tak boleh kan bercalik-caliknya. Karena itulah makanya disuruh ditutup. Diminta wanita menutup aurat dan dituntut laki-laki untuk menundukkan pandangan mata. Itu tandanya bisa calik mencalik itu. Kalau tidak, tak ada arti perintah itu. Kalau tidak kebawa, artinya kalau tidak hadir dalam satu majlis, apa gunanya diperintah tundukkan pandangan? Tak jodoh, yang dicalik kan? Guna nunduk-nunduk. Tutup aurat, ulurkan jilbab. Kan begitu perintah dalam Al-Quran? Pertanda apa? Ada laki-laki lain. Itu menunjukkan apa? Bahwa laki-laki dan wanita itu kalau berada di dalam suatu majlis, tidak otomatis majlis itu disebut ini ikhtilat, bercampur ini. Tidak. Kadang sebagian dari kita hanya melihat satu masalah secara khusus, padahal antara hukum ini dengan yang lainnya dia saling berkaitan. Nah, jadi untuk wanita, ijma' ulama, berdasarkan ijma' para ulama, bahwa tidak wajib atas mereka. Kalau yang mengatakan wajib, mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan sunnah muakkadah la tulzam. Mereka tidak ada ilzam, keharusan sebagaimana keharusan terhadap laki-laki. Tidak ada tuntutan kepada mereka sebagaimana tuntutan bagi laki-laki. Tetapi apakah mereka juga ada syariat? Di dalam syariat apakah mereka melakukan berjamaah itu adalah petunjuk syariat? Iya. Apa buktinya? Buktinya banyak. Yang pertama adalah yang sangat kuat kehadiran para wanita melakukan salat berjamaah bersama Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa berjamaah juga syariat yang meliputi perempuan. Artinya apa? Kalau ada wanita yang memilih untuk berjamaah di masjid, ibadah salat mereka sah dan mereka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melakukan perbuatan yang melanggar dengan salat di rumah Allah itu. Itu harus ditegaskan lebih dahulu. Jadi kehadiran mereka salat berjamaah itu bukanlah suatu pelanggaran terhadap syariat, itu adalah amalan dari syariat. Ya kan ada yang mengatakan kan hadisnya afdal di rumah. Urusan afdal nanti persoalannya. Sekarang persoalan masyru', apakah kehadiran wanita di masjid itu adalah amal yang disyariatkan? Iya. Nah, kenapa iya? Karena para wanita di zaman Nabi, sahabat-sahabat wanita ikut bersama kaum muslimin berjamaah. Bahkan itu dilakukan oleh ummahatul mukminin, ibu-ibu orang beriman, istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Nah, dan tidak ada satu pun kalimat keluar dari Nabi pelarangan terhadap wanita datang ke rumah Allah. Dengan tidak ada. Maka yang keluar dari Nabi apa? Larangan untuk siapa? Bukan untuk wanita datang ke rumah Allah. Larangan bagi yang bertanggung jawab atas wanita untuk melarang. Jangan larang-larangnya. Gitu. Nah.
Nah, karena itu ditegaskan ada wurudin nahyi an salatil mar'ah. Jadi tidak ada larangan dari Nabi untuk wanita melakukan salat berjamaah. Nah, inilah yang kemudian dijadikan untuk memahami hadis-hadis yang bersifat umum tentang salat berjamaah, bahwa hadis-hadis itu meliputi laki-laki dan perempuan, walaupun tuntutannya kepada wanita tidak seperti tuntutan kepada laki-laki. Nah, jadi karena itu tidak boleh kita katakan bahwa wanita tidak disyariatkan untuk salat di masjid. Wanita disyariatkan untuk salat di masjid. Nah, terus bagaimana memahami hadis tentang salatul mar'ah fi buyutiha afdal, fi baitiha, salat wanita fi baitiha, di rumahnya afdal dibandingkan dengan salat dia di masjid kaumnya. Bagaimana memahami itu? Memahaminya adalah bahwa wanita tidak diberikan tidak diberikan beban untuk datang ke masjid seperti laki-laki. Itu pertama. Terus yang kedua, wanita dengan kondisinya yang terkadang berhadapan dengan berbagai keadaan untuk menjalankan kewajibannya yang lain, tidak diberikan kesulitan sehingga beban untuk datang berjamaah itu tidak membuat dia berada dalam kesulitannya atau kerumitan masyaqqah. Kemudian yang ketiga, afdaliyah tentang salat tidak menafikan kewajiban-kewajiban lain bagi wanita seperti menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi kalau dia hadir di rumah Allah karena di situ dia bisa mendapatkan ilmu, bukan menuntut ilmu itu faridah, kewajiban untuk laki-laki dan perempuan, maka dari satu sisi mungkin dia mengambil yang tidak afdal, tetapi di sisi lain dia bisa menjalankan tugas kewajibannya pula, yaitu menuntut ilmu. Jadi karena itu memahami hadis afdaliyah itu tidak berarti kita sampai menetapkan wanita tidak boleh hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hukum salat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan. Berikutnya adalah jumlah. Nah, jumlah sahnya berjamaah. Berapa jumlah orang yang melakukan salat baru dikatakan sah berjamaah? Dalam hal ini tentu sepakat ulama, sudah kita ketahui selama ini, bahwa minimal jumlah berjamaah itu 2 orang, yaitu 1 orang imam dan 1 orang lagi makmum. Ada 2 orang tapi tidak ada jadi imam, tidak ada makmum, itu tidak berjamaah namanya itu. Itu solat surang-surang walaupun berdampingan. Ini katakan berjamaah itu minimal berdua, tapi dengan catatan 1 menjadi imam, 1 menjadi makmum. Ada pula boleh berdua je buya, tapi tidak ada jadi imam, tidak ada jadi makmum, itu solat surang namanya tu. Walaupun di masjid sekalipun, walaupun berdampingan. Di berjamaah itu minimum berdua, tapi dengan syarat antara mereka berdua ada i'timam, ada saling ikut mengikuti ya. Ada yang jadi imam yang diikuti dan ada yang jadi makmum yang mengikuti. Nah, ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Malik ibn al-Huwairis
ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dua orang ini hendak melakukan perjalanan jauh atau bermusafir. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma li'ummakuma akbarukuma." Jadi kalau kamu dua orang keluar, maka azanlah, iqamat, kemudian jadi imamlah yang lebih tua, kata Nabi. Jadi terkait dengan imam nanti apa pilihannya? Tua, ilmu, nanti kita kaji di dalam adab salat berjamaah. Jadi jelas bahwa minimal jumlah berjamaah itu dua orang. Satu menjadi imam, yang satu lagi menjadi makmum. Nah, ini juga dilakukan, dipraktekkan oleh Nabi. Kisah Ibnu Abbas ketika beliau bermalam di rumah Nabi, di rumah eteknya. Eteknya adalah istri Nabi, Maimunah bintil Haris. Ibnu Abbas bermalam di sana, dan Nabi SAW salat berdiri. Kemudian Ibnu Abbas rupanya terbangun, berwuduk beliau seperti wuduk Nabi. Kemudian saya datang, kata Ibnu Abbas, berdiri di samping kiri Nabi. Fahawwalani, beliau putar saya, dia beliau tempatkan di kanan. Ya, nah, ini yang jadi dasar sebagian orang kalau salat berjamaah berdua, di mana posisi imam, di mana posisi makmum. Hadis inilah. Jadi imam berada, kemudian makmum berada di kanan imam. Kanan. Nah, nanti ada perbedaan pendapat dalam perkara apakah dia sejajar atau mundur sedikit ke belakang. Nanti kita bahas itu. Dan sadonya kita bahas ya, karena banyak masalahnya. Nanti cuma saya ingin ingat, kenapa? Karena ada sebagian orang yang memahami bahwa jamaah laki-laki ke kanan semua. Tidak. Ini kalau posisi jamaah itu satu orang. Ya. Kalau satu orang dia nih di kanan. Orang kedua, makmum kedua, tidak di kanan makmum yang kedua, yang pertama. Sehingga akhirnya sana penuh, sini kosong. Balik sebelah surau jadi ibu. Dan begitu. Nah, makmum yang kedua nanti akan berusaha untuk menempatkan imam nanti wasat di tengah. Jadi ada hadis tawassatul imam. Jadikan imam di tengah kamu. Terus juga ibu-ibu. Ibu-ibu kan di kiri. Nah, tapi ingat, tidak semuanya posisinya di kiri sini, gitu. Dekat-dekat begitu. Bagaimana kalau yang jadi imam itu nanti ada wanita kalau berimam dengan orang asing dari dia, tidak mahram dia. Sampai kita ke sana kaji. Yang dakik pula bukan dikakok pula dek seimam kan salah tagak tidak bisa. Jadi kan berbeda nanti kedudukan. Kalau yang menjadi imam itu adalah suaminya, tentu boleh saja. Sebagaimana Ummu Salamah berdiri di kanan, kemudian ditarik oleh Nabi ke kiri. Tapi kalau bini orang jangan tarik-tarik benar itu. Nah, kalau awak tahu dan jadi imam itu adalah orang asing, dia mendakik ke kiri, jadi jarak. Nah, nanti akan ada hukumnya, boleh enggak laki-laki dan perempuan yang tidak ada mahram berjamaah berdua saja? Apakah masuk khalwat atau tidak? Ini perlu nanti kita bahas. Nah, yang ingin saya katakan dahulu, hadis Ibnu Abbas ini sering jadi rujukan bagi orang untuk mengatakan posisi makmum berada di kanan imam. Iya, tetapi ini tidak bisa dipraktekkan terus kalau makmum itu berkelanjutan
Sehingga akhirnya sebelah kanan tidak penuh, kosong kiri tidak, karena harus ada hadis lain yang dijadikan juga rujukan. Kalau sudah jumlah imam itu, jumlah makmum itu bisa menjadikan posisi imam di tengah, perintahnya tidak seperti ini lagi, tapi tawassut. Itu tawassatul imam. Jadikan imam itu di wasat, wasat itu di tengah. Nah, itulah makanya para ulama mengatakan kalau untuk mencapai perintah tawassatu itu, nah, perintah untuk menjadikan imam itu di tengah, caranya adalah jamaah yang kedua itu, jamaah yang kedua tawassatul imam wa suddul khalal. Nah, jadi jadikan imam di tengah dan tutup celah. Ini yang jadi landasan ulama untuk susunan saf tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Ini dipakai oleh ulama, walaupun kritik ulama hadis ada lain pada sanad. Jadi bukan hadis ini tidak maudhu' ya, tidak palsu, kelemahan pada sanad itu, tetapi Nabi juga tidak ada qaul beliau mengatakan kanan dahulu kiri dahulu. Yang ada adalah amal seperti tadi. Karena itu sisi tawassut imam itu dipakai oleh fuqaha. Jadi yang kedua di mana berdiri? Yang kedua berdiri di belakang imam. Yang ketiga berdiri arah ke kiri. Dengan itu maka posisi imam berada di tengah makmum. Nah, kita yang datang pun, Bapak kan sering juga lihat. Nah, Bapak kok adolog, mana nyaman tagak? Tidak, lihat dahulu. Kalau sudah berat ke kanan, ya isi ke kiri. Kalau sudah berat ke kiri, ya isi ke kanan. Ibu-ibu juga demikian. Ini bukan perkara kanan saja atau kiri saja, tidak begitu. Jadi hadis Ibnu Abbas dan hadis Ummu Salamah itu berlaku kalau seseorang berjamaah hanya berdua. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis terkait dengan jumlah sahnya berjamaah itu menunjukkan bahwa aqal, minimal ya. Hadis tadi menunjukkan bahwa minimal salat berjamaah itu dilakukan 2 orang saja. Ada beberapa hadis, hadis Malik ibn al-Huwairis, ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Abu Sa'id al-Khudri, kemudian juga ada hadis-hadis lain yang semua itu menunjukkan sah. Nah, dilakukan walaupun berdua.